Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah ketika menyebutkan ada 3 kebutuhan yang ada pada diri kita. Yang pertama kebutuhan jasad, yang kedua kebutuhan ruhani, dan yang ketiga kebutuhan akal. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, setiap mukmin hendaknya memperhatikan kebutuhan akal itu lebih besar ketimbang 2 kebutuhan itu. Ya. Ustadz, kenapa bukan kebutuhan ruhaninya yang lebih dominan? Ya, karena kata para ulama, ibadah kita, zikir kita, ya, akan menjadi ibadah yang sempurna manakala dibarengi dengan ilmu. Gitu. Al ilmu qoblal amal. Jadi ilmu dulu sebelum amal. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang memberikan stimulus, ayat Allah yang di dalamnya memberikan stimulus kepada kita agar kita ya punya kewajiban untuk memiliki ilmu. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayat yang pertama kali turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, ya. Karena dengan baca itu kata para ulama termasuk salah satu pintu untuk kita mendapatkan ilmu, ya. Nah, dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan istiqomah, ya. Terus kita menambahkan ilmu, ya. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat, artinya bukan banyak ilmu yang bermanfaat itu, tetapi dengan ilmu itu kita mendorong setiap masing-masing kita untuk bisa mengamalkannya. Itulah ilmu yang bermanfaat. Sehingga Allah sebutkan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah, ya, bahwa Allah akan mengangkat, ya, derajat, ya, siapa yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, yaitu orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keutamaan karena kita istiqomah, ya, dengan ilmu, ya. Nah, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, karuniakan kepadaku ilmu yang bermanfaat, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan ba'da maghrib kali ini, kajian malam ini, saya ingin mengutip salah satu penggalan ayat di dalam Al-Quran, ya. Mudah-mudahan ayat ini menjadi motivasi, menjadi peringatan sekaligus bagi kita semua, ya, termasuk khususnya bagi saya. Di dalam Quran surat Luqman itu surat yang keberapa, Bu? 31, ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini penggalan ayat terakhirnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala tagurrannakumul hayatad dunya wala yagurrakum billahil ghurur, ya. Ayatnya pendek, tetapi hati-hati, ini bagian daripada bentuk tipu daya setan kepada kita, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para ulama menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran, ternyata ada banyak cara setan menggoda kita, ya. Ada banyak cara setan itu menyesatkan kita. Yang pasti Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, setan itu tidak pernah berdiam diri, tidak pernah berhenti. Setiap saat pasti akan menyesatkan siapa? Menyesatkan manusia, termasuk kita, ya. Dan hati-hati, ayat ini yang tadi saya baca, ya, bentuk penyesatan setan bukan kepada manusia yang lalai, bukan kepada manusia yang senantiasa berbuat maksiat, ya.
Jadi kalau ada orang yang banyak buat maksiat, berbuat dosa, maka setan itu enteng menggoda tipe orang yang seperti ini. Bahkan boleh jadi ada ungkapan dari setan, wah eta mah CS urang. Gitu. Ya. Tetapi yang perlu digoda, yang perlu disesatkan itu kayak kita begini Bapak Ibu sekalian. Maka inilah kenapa pentingnya kita istiqomah. Ya, pentingnya istiqomah. Ketika sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, lalu kemudian mengungkapkan sebuah ungkapan, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, tolong berikan kepadaku sebuah ungkapan yang sangat agung. Apabila ungkapan itu engkau sampaikan kepadaku, maka aku tidak akan lagi bertanya kepada selainmu ya Rasulullah. Maka kata Nabi, apa ungkapannya? Qul amantu billah tsummas taqim. Berimanlah kamu kepada Allah, lalu istiqomah dengan keimanan, ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, kita alhamdulillah saat ini kita sedang dalam keadaan istiqomah dengan iman. Tetapi tidak ada yang persis tahu, tidak ada yang bisa menjamin, ya, esok, lusa, ya, kita bisa istiqomah dalam keimanan. Maka Nabi mengajarkan doa kepada kita, ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati. Karasa Bu, ya, hati itu gampang berubah, ya, moodnya gampang berubah hati kita itu. Kadang sekarang, hati itu dalam keadaan iman kita yazidun, naik. Tetapi besok, jangankan besok, pulang di dia, wayankus, iman kita boleh jadi dalam keadaan turun. Maka merawat iman itu berat Bapak Ibu sekalian. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar bagi siapa? Bagi mereka yang merawat istiqomah, merawat keimanannya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, mengatakan Allah sebagai Tuhan kita, lalu dia istiqomah dengan keimanan itu, maka insyaallah dia akan mendapatkan nikmat. Apa nikmat yang Allah berikan? Malaikat datang menghampirinya. Kapan? Di saat kita sedang sakaratul maut. Kata malaikat, ala takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, aku datang kepadamu untuk memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga istiqomah Bu, ya Bu. Karasa hese istiqomah itu Bu, gitu ya. Kita datang ke pengajian juga kalau bukan karena bimbingan Allah, kalau bukan karena petunjuk dari Allah Bu, kamu aina musim hujan Bu, berat Pak, berat Pak, ya betul nggak? Ya, tapi untuk meraih surga itu memang tidak mudah, ya. Kenapa? Karena Nabi sudah menyebutkan di dalam hadisnya, ya, bahwa ketika seseorang sedang berjalan menuju jalan surga itu, maka jalan itu banyak yang tidak disenangi oleh kita, ya. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah istiqomahkan kita. Kembali ke tadi ayat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hati-hati. Kenapa hati-hati Ustaz? Karena yang disesatkan oleh setan, oleh iblis bukan ahli maksiat saja, tapi yang disesatkan oleh setan, oleh iblis siapa? Ustadz bisa disesatkan, ulama juga bisa disesatkan, ahli ibadah juga bisa tersesat, ibu-ibu sekalian, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, fala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu kana inna syaitana
aduwwum mubina. Itu kata Allah, innahu kana aduwwum mubina. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah setan. Dan Allah sebutkan karena setan itu musuh yang nyata. Bu, sekali deui setan teh naon, Bu? Saur saha musuh teh? Lain cek ustad, tapi saur Allah. Jadi setan teh musuh yang nyata. Ai musuh teh kudu diperangi teh, Bu. Kudu diperangi, tetapi hati-hati. Ada yang terjebak, ada yang tertipu, yang mestinya dimusuhi, yang mestinya dilawan, yang mestinya diperangi, tapi kadang ada yang menjadikan musuh itu sebagai teman akrabnya. Ya. Maka dalam hadis disebutkan ketika setan datang menyerupai wujud manusia, Pak. Ya, jadi yang datang menyerupai wujud manusia itu kadang bukan hanya malaikat kepada Nabi, tetapi kadang setan juga datang beberapa kondisi. Kadang setan datang kepada Nabi menyerupai wujud manusia. Ada salah satu hadis misalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang manusia yang baru itu dikenalnya. Maka Nabi mengatakan, man anta, saha maneh, siapa kamu? Karena memang ini iblis diperintahkan sama Allah untuk bertemu dengan Nabi SAW, maka iblis jujur saat itu. Biasanya iblis mah nggak bohong. Ya. Jadi hati-hati dengan tipuan iblis, yang iblis senantiasa berbohong. Ya. Ibu mimpi ketemu sama orang tua kita yang sudah meninggal, mimpi ketemu sama seorang ulama yang sudah meninggal, kiai. Lalu dalam mimpi kita itu orang tua kita memberikan wasiatnya yang keluar dari syariat. Ya, itu kadang setan. Ya, tetapi nipu, ya, menyerupai orang tua kita yang sudah meninggal, menyerupai kiai yang sudah meninggal. Suatu saat pernah Bapak Ibu ada jamaah saya yang mengatakan, Ustadz, saya bermimpi dengan orang tua yang sudah meninggal. Terus ketika mimpi itu orang tua menyuruh, dalam mimpinya itu menyuruh melakukan amalan-amalan tertentu. Nah, hati-hati tuh, menyuruh melakukan amalan-amalan tertentu. Ya, kalau menyuruh zikir nggak apa-apa. Ya, tapi ketika menyuruh amalan yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mesti dilakukan enggak? Enggak. Karena boleh jadi yang hadir dalam mimpi kita bukan malaikat, tetapi yang hadir dalam mimpi kita adalah setan. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi sampai mengajarkan kepada kita, Bu, Ibu lamun bobo teh bunya entong langsung duksek. Pak, wayahna, ya, orang kadang mencapeknya habis perjalanan jauh melelahkan duksek. Nabi mengatakan, Bapak Ibu sekalian, Nabi mengajarkan dalam hadisnya bagaimana kita, ya, diperintahkan oleh Allah ataupun oleh Rasulnya untuk membaca ta'awudz, membaca doa. Kenapa? Karena kata Nabi, salah satu setan menggoda seseorang dalam keadaan tidur apa? Mimpi buruk, Pak. Jadi mimpi buruk itu datangnya dari setan. Bahkan Nabi dalam hadis, jika kalian mendapati, ibu kan sok mimpinya sama juga Pak, ya, kita juga suka mimpi. Nah, kata Nabi, kalau di antara kalian mendapati sebuah mimpi yang buruk, ya, maka mimpi itu, ya, ada kemungkinan datangnya dari setan. Maka kata Nabi SAW, apa perintahnya? Kata Nabi SAW, maka bangun, kalau kita memang saat itu bisa bangun, lalu bacalah ta'awudz sambil meludah ke kiri. Bu, ya, ta'awudz sampai meludah ke kiri. Tapi memahami hadis itu, Pak, nggak saklek. Kenapa, Ustadz? Bisi kita memahami teks hadisnya saklek, kita mimpi buruk, kemudian kita bangun ta'awudz.
nyiduhan ke kiri, di kiri ada suami kita. Itu bisa jadi masalah baru, gitu kan? Ya, kalau dulu, Bu, Bapak Ibu, dulu mah rumah pada masa Nabi enggak kayak rumah kita saat ini. Jangankan rumah, masjid aya karpetan, empuk Ibu karpet tuh. Ya, belum setahun ya ini karpetnya. Ya, dulu pada masa Nabi itu masjid itu alasnya bukan karpet tapi tanah. Maka rumah-rumah pun alasnya adalah tanah. Jadi wajar kalau nyiduh ke kiri teh. Nah, bagaimana kita Ustaz? Ya, nah sekarang mah cukup dengan membaca ta'awudz, lalu kemudian kita meludahnya tidak mengeluarkan cairan, cukup dengan isyarat aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Ini Nabi yang mengajarkan, Pak. Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya artinya apa? Kita itu kan diajarkan ya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari musuh, ya. Dan salah satu musuh yang tidak kita sadari itu apa, Bu? Setan. Ibu, ada musuh, Pak. Musuh itu nampak, kelihatan di hadapan kita secara zahir, ya, wujudnya ada. Maka ada beberapa kemungkinan, ada orang takut ketika berhadapan dengan musuh yang nampak kelihatan. Sebagian juga kadang ketika dia berhadapan dengan musuhnya nampak kelihatan, tetapi muncul spirit heroism, semangat kepahlawanan. Namun katingali. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Contohlah kita, Bu. Dulu orang tua kita, para pahlawan dulu ketika melawan penjajah, penjajah itu musuh lain, Bu. Musuh. Katingali itu. Katingali. Walaupun senjata para pahlawan kita itu bambu runcing, Bapak Ibu sekalian, teu sieun ngalawan musuh. Padahal Belanda, Jepang, ya, area bom, senjatanya jauh lebih canggih ketimbang kita, ya. Tetapi karena musuhna katingali, Bapak Ibu sekalian, kelihatan oleh mata kita, maka tidak jarang musuh yang nampak, musuh yang kelihatan itu mendorong semangat perlawanan. Walaupun kadang yang dikorbankan adalah nyawa. Contoh lah misalnya, Bu, di bulan November, kan ini bulan November ya, tanggal 10 November kita kenal dengan Hari Pahlawan. Kenapa dikenal dengan Hari Pahlawan? Bapak Ibu sekalian, karena di tanggal itu bagaimana rakyat Nusantara, rakyat Indonesia itu ya menghadapi penjajah, Bapak Ibu sekalian. Sampai ini catatan sejarah, Pak, tanggal 10 November itu korban rakyat yang gugur, yang meninggal ketika melawan penjajah, ya, itu sampai 20.000 orang, Pak. Seueur desa kitu, Bu. Akhirnya Palestina yang setiap harinya dibombardir, Bapak Ibu sekalian, bangunan ratusan ribu bangunan hancur, 70 masjid hancur, lebih dari 70 masjid rata. Setiap hari dibombardir dengan teknologi yang sangat canggih. Semakin hari kan semakin canggih, Pak. Ya, senjata perang itu, ya. Palestina itu sekarang sampai saat ini 11.000 orang yang sudah syahid. Ini kalau kita bandingkan dengan dulu juga para pejuang kita, tadilah kita ambil contoh tanggal 10 November Hari Pahlawan yang gugur 20.000, Bu. Ya, kalau saya lihat sekarang Bapak Ibu sekalian di medsos, ya, kita kadang melihat Bapak Ibu ya bagaimana korban yang berjatuhan di tengah jalan, saudara kita di Palestina, gitu kan. Aya kapungkur macan aya medsos, Bu. Ya. Tapi itu data 20.000, kabayang, Bu, ya, yang gugur bergeletakan saat itu, gitu kan. Saya lihat tuh saudara kita di Palestina itu saking banyaknya mayat, saking banyaknya orang-orang yang gugur syahid, sampai kemudian pemakamannya pun disatukan, Bu, ya, dan tidak dimandikan.
Karena memang Nabi mengatakan orang yang syahid itu tidak wajib dimandikan, karena darahnya itu akan menjadi saksi nanti di hari akhirat. Cukup dibungkus di kain kafan, Masya Allah. Lalu kemudian dikubur secara massal. Bisa 20 bahkan bisa 50 gitu kan. Sekarang katinggali Bu, korban 11.000. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, dulu mah tak aya HP atau Bu. Ya, enggak ada yang kalaupun video sangat terbatas sekali dulu gitu kan. Sampai 20.000. Masya Allah. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan itu ketika musuh itu nampak, musuh itu kelihatan, maka ada beberapa kemungkinan, ada yang lari dari musuh. Yang kedua, kadang tidak jarang ketika kita lihat musuh, maka saat itu muncul semangat perlawanan, sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Betul nggak Bu? Ya. Maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, itu bedanya ketika musuh nampak, musuh kelihatan. Setan musuh lain Bu. Katinggal itu nampak di hadapan kita. Ibu di samping ibu ayah setan ayat deh. Iya. Katinggali. Tah, Pak, Bu eta bedana musuh nu teu katinggali. Musuh yang tidak kelihatan oleh mata kita. Bapak, boro-boro punya semangat ngalawan musuh, punya semangat untuk mengalahkan musuh. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, musuh itu tidak nampak, musuh itu tidak lihat, kadang memperdayakan kita, menipu kita. Paham Bu? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, hati-hati. Ya, setan itu menggoda kita, menggoda manusia ya di setiap tempat, di setiap kondisi, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, maka setan tidak pernah meninggalkan kita, kecuali apa? Menggoda, menyesatkan manusia. Orang yang ibadah digoda sama setan? Digoda Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, kembali kita pada ayat tadi. Mudah-mudahan ayat tadi ini menjadi renungan bagi kita Bapak Ibu. Satu, lihat ya, ada banyak pintu setan menyesatkan kita ya. Ada yang disebut dengan taswib ya. Taswib itu apa? Menunda-nunda dalam melakukan kebaikan, menunda-nunda tobat. Kewe tobat itu masih kena jag-jag. Eta teh godaan setan, namanya taswif. Ada yang membuat nisyan, lupa kita kepada Allah. Itu juga godaan setan. Nah, dari sekian banyak pintu setan menggoda manusia, di dalam ayat ini Allah sebutkan ada dua hal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian? Allah mengatakan, "Fala taghurrannakumul hayatad dunya." Jangan sekali-kali kalian tertipu. Dengan apa? Hayatad dunya, dengan kehidupan dunia. Yang suka tertipu dengan kehidupan dunia siapa? Bukan hanya orang yang berbuat dosa Bapak Ibu. Orang yang alim, orang yang ahli ibadah juga bisa tertipu dengan dunia. Betul. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Hati-hati dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia seringkali menipu kita. Tuh, menjadikan kita terlena. Ibu sakedap deui anu musim politik, coba. Anu ngetokan panto, kadang kayak ibu mah enggak ya di sini mah ya. Ya, dengan uang 50.000 gitu kan. Wah, tergoda bisa begitu. Ya Bapak sekalian, banyak yang begitu. Ya tenan naon Bu, candak mahnya, tapi tetap kita punya pendirian. Gitu. Bapak Ibu sekalian yang tertipu dengan kehidupan dunia nih. Bapak Ibu, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat yang ke-175 sampai ayat 177. Bapak Ibu, di ayat ini siapa yang kegoda dengan dunia? Bukan ahli maksiat,
bukan orang yang berbuat dosa setiap saat, bukan. Tapi yang tertipu dengan kehidupan di dunia di ayat ini siapa? Ahli ibadah, ahli ilmu. Namanya siapa, Pak? Bal'am bin Bawro. Jadi saat itu Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya Bani Israel meninggalkan Mesir ke Palestina. Ketika di perjalanan menuju Palestina, Nabi Musa alaihi salam bersama Bani Israel berhenti di satu tempat. Tempat di mana berhentinya Nabi Musa dan kaumnya itu namanya Kan'an. Di Kan'an, di tempat Kan'an itu Bapak Ibu sekalian, ada penguasa. Yang kedua ada ulama ahli ibadah. Maka penguasa itu nggak rela kalau di Kan'an itu dijadikan tempat di mana Nabi Musa beristirahat. Kenapa? Khawatir kalah pamor dengan Nabi Musa. Ya karena Nabi Musa itu dikenal Nabi. Jadi kalau Nabi Musa berada di tempat itu, ini kalah pamor penguasa nanti. Ya, jadi followernya kalah dengan Nabi Musa. Kalau bahasa kita begitu sekarang. Pengikutnya khawatir berpindah kepada Nabi Musa. Maka saat itu yang dilakukan oleh Nabi Musa apa? Dia mendatangi seorang ulama ahli ibadah, yaitu Bal'am bin Bawro. Apa kata penguasa ini? Bapak Ibu yang Allah muliakan, disampaikan kepada ulama ini, ya Syekh, ya kalau kita ya Syekh sekarang, engkau ini alim, engkau ini ahli ibadah. Ahli ibadah. Aku dan orang pada banyak tahu engkau itu kalau berdoa maka doamu diijabah langsung. Ibu suka berdoa? Suka diijabah langsung tak? Kadang ditunda Pak doa kita Pak. Ya nanti Allah Maha tahu ya. Allah Maha tahu waktu di mana Allah mengabulkan doa kita. Jangan putus asa Bu. Orang geus ngadoa tahajud, bangun sepertiga malam, khusyuk berdoa ya Allah. Kemudian doa yang kita panjatkan belum terkabul, Bu, jangan suudzon. Jangan Kenapa? Allah Maha tahu kapan saatnya yang tepat Allah mengabulkan doa. Gitu. Ya. Bukan tidak sayang, bukan Allah tidak mendengar doa kita. Kayak begini Bapak Ibu. Kita punya anak. Lalu anak kita usia 3-4 tahun datang kepada ibu sebagai orang tua atau sebagai nenek, eyang, ya, dede minta pisau, Bu. Ibu ngasih moal tak ke budak usia 3 tahun. Ibu tidak ngasih bukan berarti tidak sayang, betul nggak? Tapi ibu, bapak tidak ngasih kepada anak itu sayang. Kenapa? Karena celaka. Khawatir mencelakakan. Nah, Bapak Ibu, begitu juga Allah kepada kita. Allah Maha tahu, ya. Bukan Allah tidak ngasih. Kalau dikasih, khawatir kalian tertipu, khawatir kalian celaka. Maka Allah Maha tahu kapan yang tepat datang atau diijabahnya doa-doa yang kita panjatkan. Ada juga yang kadang doa itu bukan tidak dikabul, tetapi Allah Maha tahu yang terbaik buat kita. Bu ya, nggak boleh putus asa. Jangankan kita Bapak Ibu, ya, Nabi Ibrahim padahal sudah mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim Bu, disebutkan di dalam Al-Quran, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan sungguh Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim itu kekasihnya. Orang mah boro-boro jadi kekasih Allah. Itu Al-Quran, sudah dicap tuh Nabi Ibrahim kekasihnya. Minta anak Nabi Ibrahim kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Bu, dijabah tuh Nabi Ibrahim? Dijabah. Kapan dijabahnya? 20 tahun setelah berdoa. 20 tahun setelah berdoa baru dikasih anak oleh Allah Ismail. Itu doanya siapa Bu? Doa siapa? Nabi Rasul Allah. Betul? Tuh. Ibu Nabi lain? Pak, Nabi lain. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, ya. Hayang we ngadoa teh langsung di cash bayar, ya. Ya Allah, mudah-mudahan bisa begitu. Tapi kalau tidak langsung dijawab doa kita, jangan
Ada yang begitu, Pak. Bagi Allah mungkin bisa aja, Bapak Ibu sekalian, bagi Allah bisa aja, ya Allah berikan Nabi Ibrahim ketika berdoa, ya Allah berikan kepadaku seorang keturunan yang saleh. Mungkin bisa aja sama Allah kan dikasih saat itu, tapi Allah sampai menundanya 20 tahun. Hikmah bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Satu. Ada yang berdoa minta anak laki-laki, dikasihnya anak perempuan. Siapa? Istrinya Imran. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idh qalatil Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika istrinya Imran mengatakan dalam doanya, dia mau bernazar kepada Allah, ya Allah, kalau engkau karuniakan kepadaku seorang anak laki-laki, maka aku akan bernazar. Nazar hukumnya wajib, Bapak Ibu ya. Jangan meninggalkan nazar ya, karena nazar itu wajib ditunaikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika istrinya Imran bernazar, ya Allah, kalau engkau karuniakan kepadaku seorang anak laki-laki, maka aku akan bernazar. Nazarnya apa? Ini anak aku akan jadikan sebagai penjaga Baitul Maqdis Al-Aqsa. Itu nazarnya. Akhirnya apa? Nazarnya udah bagus ya. Doanya dari wanita solehah, istri Imran, sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran doanya. Yang kedua, isi nazarnya bagus ya. Allah nggak begini, wah ini mah doanya orang solehah, ini mah doanya, nazarnya juga bagus, ya aku kabulkan. Bagi Allah bisa nggak? Bisa. Tapi Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Mintanya anak laki-laki, dikasihnya anak perempuan. Betul. Siapa anak dikasih anak perempuan? Nah, ngahulung Ibu. Maryam. Ibu, Maryam teh putri siapa? Imran, kan dia terus disebat. Ibu, jadi yang berdoa istrinya ibunya istrinya Imran. Bu ya, anaknya laki-laki perempuan. Mintanya siapa? Mintanya laki-laki, dikasih. Yang berdoa siapa? Diabadikan di dalam Al-Quran. Ibu masa kelas belum ada apa-apanya sama istri Imran ya. Iya kan? Kita berdoa nggak sesuai dengan harapan, Allah teh meniki, nggak boleh. Allah Maha tahu yang terbaik. Makanya subhanallah Ibu, di dalam Al-Quran anak perempuan yang diabadikan dengan nama surah hanya satu, Maryam. Betul nggak Bu? Ibu lihat Pak, Quran surat pertama sampai Quran surat yang ke-114 surah An-Nas, Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surah, ada enggak surah yang dinamai nama perempuan selain Maryam? Anisa itu wanita bukan nama. Bu ya. Ya, itu juga menandakan kemuliaan Allah memuliakan wanita. Tetapi selain Maryam enggak ada. Ibu, ada nama Al-Quran Fatimah? Nggak ada. Khadijah? Nggak ada. Tapi Maryam nama Al-Quran, Quran surat yang ke-19. Nah, baru Maryam, ketika Maryam punya anak baru dikasih laki-laki. Berarti Allah ngasih anak laki-laki itu bukan ke Imran itu cucu, ya. Nah, itu Nabi Isa alaihi salam. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kembali lagi ya ke ayat tadi, Bapak Ibu, ya. Jadi tadi saya sedang bercerita siapa Bu? Orang yang berdoa, si penguasa datang kepada orang alim, tolong doakan kepada Tuhanmu supaya Tuhanmu menimpakan keburukan kepada Musa dan pengikutnya. Maka apa jawaban seorang alim ini? Diterima enggak? Enggak. Lah, bagaimana mungkin aku berdoa supaya diturunkan keburukan kepada seorang nabi, seorang rasul, kekasih Allah? Gitu. Lah. Lalu kemudian terus digoda, kata si penguasa ini, wahai syekh,
kalau engkau berdoa kepada Tuhanmu, nih, aku akan berikan harta, aku akan berikan jabatan. Ibu, eta ulama diberi harta jeung jabatan liurna, Bu. Ini siga belum tentu. Saya juga mungkin begitu, Bu. Ada harta, ada jabatan, lumayan ya. Ada pusing oge ya sih gitu. Banyak enggak ulama ahli ibadah tergoda karena ini? Dunia banyak. Ibu pernah dengar kisah seorang ulama dalam hadis riwayat Imam Bukhari, namanya ulama besar namanya Barsisa. Belum? Barusan dengar namanya. Oh iya. Ibu, Barsisa ini ulama besar, Bu. Ini kisah ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian. Suatu saat ada seorang keluarga yang sengaja menitipkan kepada ulama ini. Kenapa? Karena ulama ini terjaga, dia paling takut kepada Allah, sehingga kalau dia menitipkan anak perempuannya pasti aman. Bapak Ibu sekalian, maka dititipkanlah adik perempuannya. Si kakaknya ini pergi meninggalkan satu tempat. Ketika dititipi, benar Bapak Ibu sekalian, karena dia diamanahi, tadinya nggak mau ya, karena si kakaknya ini mendesak, wahai Syekh, kalau aku tidak menitipkan lagi kepadamu, kepada siapa lagi? Aku ingin adikku ini terjaga, dan aku yakin engkau mampu menjaga itu. Bapak Ibu sekalian, ini hadis Pak, Bapak Ibu. Ya, akhirnya terpaksa. Maka lihat bagaimana Syekh memperlakukan adik perempuannya ini, Masya Allah, saking ingin ngejaganya Bapak Ibu sekalian ya, sampai kemudian mau memberikan makan kepada perempuan, adik perempuannya yang dititipkan itu, nggak mau dia sampai membuka pintu. Assalamualaikum. Dia sampai mengatakan begini, nanti kalau engkau makan, jadwal makan, aku akan berikan makan ini di luar. Aku tidak akan mengetuk pintu, diberikan di luar. Bapak Ibu sekalian, beberapa saat nggak yang ngambil, hanya diketuk pintunya, nggak berani masuk. Nah, ayo ini makan, ya. Sampai kemudian setan menggoda si ulama ini, Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan sakit ini di kamar. Ketika ada perasaan begitu, yang tadinya nggak mau, ya, menjaga banget Bapak Ibu, menjaga, kan dalam Islam tuh begitu ya. Diajarkan bagaimana yang bukan muhrim itu sebaik-baik menjaga, begitu kan. Akhirnya apa? Setan muncul. Kamu itu dititipin, nanti bagaimana kalau terjadi dengan adik perempuan yang dititipkan? Jangan-jangan sakit. Setan goda. Oh iya ya. Akhirnya dibuka, ya, dibuka pintu kamar itu, dibuka. Bukan untuk apa? Hanya untuk mengetahui kondisi, karena dia dititipkan, khawatir kondisinya ketika dilihat, alhamdulillah, ya, ternyata nggak terjadi yang apa-apalah begitu. Setan goda lagi kepada syahwatnya. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang tadinya asalnya nggak mau masuk, bisa masuk. Keesokan harinya setan mulai menggoda, apa yang terjadi? Syahwatnya tergoda, sampai kemudian adik perempuannya dizinahi oleh ahli ibadah, namanya Barsisa. Dizinahi. Udah dizinahi, setan ngegoda lagi. Nanti bagaimana kalau adik perempuannya ini ngomong kepada kakaknya, kamu akan aib kamu akan, nama kamu akan tercoreng. Nanti aib kamu semuanya orang akan mengetahuinya. Setan menggoda, udah bunuh aja. Tuh, dibunuh nggak? Dibunuh. Si wanita itu dibunuh, ya, dikuburkan oleh sendiri. Dia gali kuburannya, kemudian dikuburkan oleh sendiri. Ketika si kakaknya datang, ya, dia beralibi, udah aja berbohong, ya. Ketika dia minta adiknya mau menjemput adik perempuannya, maka si ulama ini mengatakan, ya, mohon maaf, aku tidak bisa menjaga adikmu. Emang ada apa wahai Syekh? Ketika aku menjaga adikmu, ternyata di tengah perjalanan adikmu dalam keadaan sakit sampai meninggal dunia. Tuh, wah, ini siapa? Ini hadis Bapak Ibu, ya. Jadi orang ahli ibadah bisa kagoda tuh. Ustadz ge bisa kagoda tak ku awewe kita. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, pelajaran bagi kita yang tergoda dengan kehidupan dunia saja, bukan hanya ahli maksiat, bukan hanya orang jahil, tetapi boleh jadi siapa? Nah, kita. Itu yang pertama Pak ya.
Fala taghurrannakumul hayatad dunya. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat dunia. Kalau Allah titipkan dunia kepada kita, mudah-mudahan kita bisa gunakan jadi kendaraan untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Yang kedua, Pak, Bapak Ibu. Nah, ini hati-hati yang kedua. Kenapa Allah katakan wala yaghurrannakum billahil ghurur? Hati-hati jangan kalian tertipu atas ibadah kalian. Satu, maknanya apa? Setan menipu supaya kita susah untuk beribadah, yang pertama, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara umum ibadah itu berat. Secara umum, ya. Ibu, ibadah berat. Ibu mau datang ke pengajian? Wah, Pak, berat secara umum. Ibu ada sedekah? Kadang berat mau sedekah. Ibu mau tahajud, komo etamanya. Aya nama salat subuh nage jam 4, Pak. Berarti lamun tahajud teh paling henteu jam 3 meureunnan. Ditambah musim hujan. Tiris, Masya Allah, gogodana teh kacida pisan. Ya, wajar kalau ibadah itu sesuatu yang berat. Betul, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi satu, setan, hati-hati dengan setan yang menipu kita sehingga kita itu sulit untuk mengerjakan ibadah. Ya, makanya kita berdoa itu, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang wa minhum sabiquna bil khairati biiznillah, orang yang berlomba-lomba dalam beribadah. Bukan bisa beribadah, tapi berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Satu tuh godaannya. Yang kedua, godaan bagi orang yang ahli ibadah apa, Bu? Merasa dirinya paling suci. Apa, Bu? Hati-hati Bapak Ibu. Kalau orang sudah merasa tadi susah untuk ibadah, sekarang orang sudah bisa beribadah. Bahkan Ustaz, alhamdulillah saya mah bisa zikirnya sampai ribuan kali. Ustaz, saya sholawat bisa ribuan kali. Bagus nggak? Bagus. Tapi yang mesti kita waspadai apa? Jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu menyebabkan ada sifat diri kita itu paling baik, paling suci. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, fala tuzakku anfusakum. Jangan sekali-kali menganggap diri kalian itu suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah yang mengetahui tentang ketakwaan kalian. Kenapa? Karena yang suka mengklaim dirinya paling suci itu siapa? Yahudi. Maka jangan heran Bapak Ibu sekalian, Yahudi sekarang ingin menguasai Palestina. Kenapa? Karena dia suka mengklaim dirinya paling suci, bahwa tanah itu diberikan oleh Allah buat hamba-hamba pilihan. Siapa hamba-hamba pilihan itu? Yahudi. Maka dia berupaya untuk menguasai, merebut Yerusalem, tanah warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan kamu tidak akan masuk surga. Yang masuk surga itu siapa? Yahudi dan Nasara. Tapi dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, walaupun Islam punya tanah suci, tetapi tanah suci tidak otomatis mensucikan penduduknya. Kita punya tanah suci di Mekah, Masjidil Haram. Kita punya tanah suci di Madinah. Apakah tanah suci di Mekah otomatis mensucikan penduduknya? Nah, maka jangan heran yang tinggal di Mekah saja, yang tinggal di Madinah bisa jadi akhlaknya sama dengan akhlak Abu Jahal, akhlak Abu Lahab. Bahkan kita bisa jadi kemuliaannya lebih utama ketimbang orang yang tinggal di tanah. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat Arab itu, ya Allah. Ya, makanya Babe Haikal itu sampai mengatakan bukan Arab Saudi, ya. Bukan Saudi Arabia, Yahudi Arabia katanya. Kemarin saya lihat di Facebook, ya, di Saudi ada tempat judi, ya udah kayak di Las Vegas. Saya kondisi begitu tuh, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Jadi sekali lagi nggak boleh menganggap diri kita suci. Itu penyakit apa? Sehingga kita tertipu. Karena setan dihinakan oleh Allah, menganggap dirinya paling suci. Menganggap dia itu ahli ibadah. Bapak Ibu, setan itu ahli ibadah. Bahkan disebutkan di langit, setan itu apa? Abid dipanggilnya.
al-wali, bahkan dipanggilnya al-muqarrabin, saking dekatnya sama Allah. Tetapi ana khairum min, aku ini lebih baik dibanding Adam, akhirnya digelincirkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena juga sudah waktunya azan Isya, mudah-mudahan dua hal ini kita jaga Bu ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertipu sehingga kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.